Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya doakan kita semuanya berada dalam keadaan tubuh yang diberkati oleh Tuhan, sehat dan semangat menjalani kehidupan, karena Roh Kudus senantiasa ada bersama-sama dengan kita, menolong kita melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kali ini kita akan membahas pertanyaan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 8 sampai tanggal 14 Oktober tahun 2023. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini, saya akan bacakan bagi kita semua. Yang pertama, menurut saudara, apa yang dimaksudkan dengan Allah memberi hidup kepada semua ciptaan? Menurut Mazmur 104 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Yang kedua, bagaimana pendapat saudara dengan mereka yang hanya ingin meraup keuntungan ekonomis dari alam, namun memberikan kerugian dari sisi ekologis? Itu yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, apa peran gereja dalam melestarikan lingkungan? Berikan contoh. Saudara sekalian, kita langsung saja masuk menjawab 3 pertanyaan ini. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Menurut saudara, apa yang dimaksudkan dengan Allah memberi hidup kepada semua ciptaan? Menurut Mazmur 104 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saudara sekalian, pertanyaan nomor 1 ini membahas tema MTPJB. Saudara sekalian, pertanyaan nomor 1 ini membahas tema MTPJ Gemim tanggal 8 sampai tanggal 14 Oktober tahun 2023. Temanya yaitu Allah memberi hidup kepada semua ciptaan. Nah, apa maksudnya tema ini? Jawabannya kita cari dari Mazmur 104 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Allah memberi hidup kepada semua ciptaan. Ini merupakan tema yang menunjuk pada peran Allah. Allah lah sumber kehidupan. Allah yang memberikan hidup kepada semua ciptaan. Dalam Mazmur 104, ciptaan itu disebutkan, ya. Langit, air, awan, api, bumi, samudra, gunung, guntur, lembah, mata air, segala binatang seperti keledai, kambing hutan, burung ranggung, dan sebagainya. Juga disebutkan rumput, manusia, tanah, anggur, pohon aras, dan bukit batu. Nah, ini semua adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang disebutkan di dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Nah, kata Tuhan dalam Mazmur 104 ayat 1 ini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, Yahweh. Yahweh adalah nama Allah. Yahweh bukan berhala seperti batu, kayu yang disembah. Padahal semuanya itu adalah benda mati dan hasil karya manusia. Yahweh bukan berhala seperti patung-patung yang dibuat dari batu ataupun dari kayu. Yahweh itu disebut di sini besar, agung, dan semarak. Besar, agung, dan semarak. Dialah Allah yang memperkenalkan namanya kepada Musa di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Ketika Musa bertanya kepada Tuhan, siapakah namamu? Apakah yang saya harus beritahu kepada orang Israel jika mereka menanyakan namamu? Tuhan mengatakan, aku adalah aku. Itu di ayat yang ke-14. Tapi kemudian di ayat yang ke-15, dia memperkenalkan namanya sebagai Yahweh. Jadi Yahweh yang diterjemahkan di sini dalam Alkitab berbahasa Indonesia dicetak dengan huruf besar semua, kata Tuhan, itu sesungguhnya adalah nama Allah. Nah, Allah inilah yang memberi hidup kepada segala ciptaan. Karena Yahweh adalah Allah yang besar, dan itu disebutkan dalam ayat 1, pemazmur mengajak kita untuk memujinya.
Nah sekarang menurut Mazmur 104 ayat 1 sampai yang ke-18, apa maksud dari kalimat Allah memberi hidup kepada segala ciptaan? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, Allah adalah sumber kehidupan. Segala yang ada di alam semesta ini, kehidupannya bersumber dari Allah. Nafas segala makhluk itu ada di tangannya. Jadi jika kita melihat ada kehidupan di alam semesta ini, itu semua bersumber dari Allah. Yang kedua, Allah adalah pemegang otoritas tunggal atas kehidupan semua yang diciptakannya. Dia pemegang otoritas tunggal atas kehidupan semua yang diciptakannya. Yang ketiga, Allah itu mengasihi ciptaannya. Jadi dia tidak sekedar mencipta, tetapi juga memelihara kelangsungan kehidupan ciptaannya. Dan pemeliharaannya itu dapat kita baca dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Yang keempat, karena Allah adalah sumber kehidupan dan pemelihara kehidupan ciptaannya, maka kita sebagai manusia ciptaannya sudah seharusnya mempersembahkan pujian bagi Allah, memuji Dia seumur hidup, karena kehidupan yang kita jalani ini bersumber dari Tuhan. Nafas yang kita miliki ini bersumber dari Tuhan. Karena semuanya dari Tuhan, maka seumur hidup kita persembahkan pujian bagi Tuhan. Demikian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Bagaimana pendapat saudara dengan mereka yang hanya ingin meraup keuntungan ekonomis dari alam, namun memberikan kerugian dari sisi ekologis? Saudara, ini pertanyaan yang bagus sekali. Ini adalah pertanyaan yang diangkat dari realitas kehidupan. Ternyata ada orang-orang yang hanya berfokus pada meraup keuntungan secara ekonomis, tetapi mengabaikan sisi ekologis, sehingga secara ekonomis dia mendapatkan keuntungan, tetapi alam menjadi rusak, ekologi kita menjadi rusak. Nah, bagaimana pendapat kita tentang hal ini? Saudara, pertama harus ditanamkan kesadaran ekologis bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi semua umat di muka bumi ini, bahwa alam ini adalah pemberian Tuhan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Karena itu, tugas manusialah yang menjaga, merawat, dan memelihara keseimbangan alam ini. Nah, untuk itu di setiap kampung mesti ada wadah masyarakat pencinta alam dengan agenda yang jelas untuk pelestarian alam. Kemudian saudara sekalian, undang-undang tentang lingkungan hidup itu harus lebih sering disosialisasikan. Ya, harus lebih disosialisasikan. Karena jika kita menghendaki lingkungan kita itu nyaman, lingkungan kita itu lestari, maka orang-orang yang berada di dalamnya harus memahami tentang lingkungan. Dan undang-undang tentang lingkungan itu harus mereka pahami. Karena itu penting bagi kita semua untuk mensosialisasikan aturan atau undang-undang tentang lingkungan hidup. Setiap keluarga harus mendapatkan pemahaman tentang lingkungan hidup. Nah, bagi mereka yang meraup keuntungan ekonomis dari alam, ya, yang meraup keuntungan ekonomis dari alam, namun memberikan kerugian dari sisi ekologis, kita sebagai gereja dapat melakukan ini. Saya mencatat ada 3 langkah yang harus dilakukan oleh gereja. Ya. Yang pertama, menyerukan pertobatan bagi mereka yang merusak alam dan memotivasi untuk merawat dan melestarikan alam. Itu yang pertama dilakukan oleh gereja. Ada seruan pertobatan dan motivasi untuk merawat dan melestarikan alam. Yang kedua, berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menangkap mereka yang meraup keuntungan ekonomis tetapi memberikan
kerugian dari sisi ekologis. Ya. Ini adalah kejahatan. Jadi kita harus berkoordinasi dengan aparat kepolisian agar menangkap mereka dan memproses mereka sesuai hukum yang berlaku. Dan yang ketiga, mensosialisasikan undang-undang tentang lingkungan hidup kepada jemaat dan kepada seluruh penghuni alam semesta ini. Inilah yang boleh saya share untuk jawaban atas pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan dan jawaban untuk nomor 3. Pertanyaannya, apa peran gereja dalam melestarikan lingkungan? Berikan contoh. Saudara sekalian, ini adalah pertanyaan yang bagus sekali. Di sini kita akan disajikan apa peran gereja dalam melestarikan lingkungan dan berikan contoh. Saudara, lingkungan adalah tempat kita hidup. Karena itu buatlah lingkungan itu asri, indah, dan menyenangkan. Kita tidak mungkin betah dalam lingkungan yang tidak menyenangkan. Kita tidak mungkin betah dalam lingkungan yang tidak indah. Karena itu kita harus membuat lingkungan di mana kita hidup itu harus indah, itu harus menyenangkan. Sehingga siapapun yang berdiam di situ, dia pasti merasakan betapa indahnya dan betapa menyenangkannya lingkungan di mana dia tinggal. Nah, peran gereja dalam melestarikan lingkungan mulailah dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang dapat kita lakukan. Saya mencatat di sini ada 5 hal yang dapat dilakukan oleh gereja. 5 hal ini sangat penting, apalagi yang kelima itu sangat penting untuk mendapat perhatian kita. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, peran gereja adalah melaksanakan penghijauan. Ya. Jadi motivasi warga jemaat itu untuk melakukan penghijauan mulai dari lingkungan di mana mereka tinggal, kemudian ke jalan, kemudian ke kebun atau kemanapun mereka melihat ada daerah-daerah atau lahan yang harus dihijaukan. Sehingga suplai oksigen untuk lingkungan di mana mereka hidup itu memang tersedia dengan baik karena mereka melaksanakan penghijauan. Di daerah lereng gunung yang rawan longsor atau tepian sungai, tanamilah pohon di sana. Yang kedua, berkoordinasi dengan pemerintah. Ya, gereja harus berkoordinasi dengan pemerintah dalam mensosialisasikan undang-undang lingkungan hidup agar masyarakat sadar lingkungan, tidak merusak lingkungan. Jadi gereja tidak boleh berdiri sendiri. Gereja harus bekerja sama dengan pemerintah, ya, dalam hal melestarikan lingkungan ini. Yang ketiga, memotivasi jemaat untuk terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Ya, ini hal yang sederhana, tetapi harus lebih sering kita suarakan. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah ke aliran air sungai. Mengapa? Sebab itu sangat mencemari air sungai. Ini juga bisa menyumbat air sungai yang mengalir. Dan kalau sudah tersumbat, itu berpotensi terjadinya banjir. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak membakar sampah. Sebab membakar sampah itu menyebabkan kerusakan ozon yang melindungi bumi ini dari benda-benda langit dan yang mengatur sinar ultraviolet agar tidak langsung mengenai permukaan bumi. Jadi perbuatan yang kita anggap kecil, membakar sampah, tetapi dampaknya besar. Itu bisa merusak lapisan ozon yang selama ini menjaga sinar ultraviolet tidak menyentuh permukaan bumi. Yang kelima, menghemat penggunaan BBM dengan jalan mematikan lampu ketika hari sudah siang atau mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Jarak yang dekat sebaiknya kita jalan kaki saja. Ini dilakukan agar hemat energi dan emisi kendaraan bermotor tidak mencemari udara. Itulah saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 3. Mintalah hikmat Roh Kudus agar Dia menolong kita untuk membuat kebenaran firman-Nya lebih mudah kita mengerti dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Apa yang tersaji di sini merupakan refleksi atas kesaksian Mazmur 104 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Bahwa Allah itu adalah sumber kehidupan, bahwa Allah itu adalah pemelihara kehidupan semua makhluk hidup di muka bumi ini. Dia yang menjaga, Dia yang memelihara seluruh ciptaannya sehingga terpelihara sampai saat ini. Demikianlah yang boleh saya sampaikan di kesempatan ini. Semangat menjalani kehidupan, Tuhan Yesus beserta kita. Amin.